Selamat datang di channel YouTube aku, Nur Fadila Hajat. Nah, untuk teman-teman yang baru tahu channel ini atau baru lihat aku, halo, salam kenal dan selamat bergabung. Oke, teman-teman, di sini di kesempatan kali ini saya akan sharing pertanyaan apa saja sih yang sering ditanyakan oleh pihak rumah sakit kepada para bidan saat menginterview bidan di rumah sakit. Jadi pertanyaan ini saya sudah kumpulkan dari saya tanya kepada teman-teman bidan. Kebetulan saya bukan bidan, tapi saya di tim perawat gitu. Tapi di sini saya akan share karena untuk teman-teman bisa ada bayangan gitu juga ya. Oke, teman-teman, di sini simak aja videonya sampai habis. Nah, saya bagi menjadi 3 materi besar. Di sini saya sambil baca di layar komputer ya, karena di sini saya tidak hafal. Jadi kalian dengerin aja. Saya sudah merangkum dan saya akan bacakan. Oke. Pertama ini tentang kebidanan, yang kedua itu tentang keperawatan dan umum. Materi yang ketiga adalah interview kita dengan HRD yang membahas tentang pengetahuan kita, tentang rumah sakit tersebut dan juga tentang kepribadian kita. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah tentang kebidanan. Yang akan kita bahas adalah tentang APN. Jadi meskipun di rumah sakit kasus yang banyak kita temui adalah tentang kegawat daruratan, tetapi acuan dan panduan kita menolong persalinan itu tetap 60 langkah APN. Jadi buat teman-teman yang sudah mulai lupa 60 langkah APN itu, teman-teman bisa belajar di poster yang ada di poster ibu yang biasanya ditempel di rumahnya ibu bidan. Nah, itu kan caranya ringkas. Jadi teman-teman itu bisa memudahkan teman-teman untuk menghafal dan menghemat waktu belajar juga. Jadi waktu yang tersisa itu untuk belajar materi yang lain juga gitu. Nah, kemudian setelah kita disuruh untuk menyebutkan 60 langkah APN, kedua kita disuruh mengerjakan partograf. Nah, jadi kita dikasih kasus nih, kemudian mengerjakan partograf. Setelah itu ada juga di stase persalinan ini kita ditanya tentang fase-fase dalam persalinan. Kan ada fase laten dan sama fase aktif. Nah, fase aktif ini terdiri dari tahapan apa saja sih? Fase aktif itu terdiri dari fase aktif akselerasi pembukaan 3-4 cm, fase aktif dilatasi maksimal pembukaan 4-9 cm, dan fase aktif deselerasi pembukaan 10 cm. Kemudian dalam fase persalinan, dalam stase persalinan ini juga ditanyai tentang robekan, derajat robekan itu ada berapa, meliputi area apa aja, seperti itu. Kemudian akan dihadapkan pada stase persalinan, yang mana kita dihadapkan dengan berbagai macam alat medis ya. Di hadapan kita itu ada berbagai macam alat medis. Nah, perintahnya itu kita disuruh mengeset partuset gitu ya. Apa saja sih Mbak isi partuset? Silahkan diset gitu, dimasukkan ke bak instrumen, dan obatnya itu apa aja, seperti itu. Kemudian heating apa saja, silahkan diset gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini kita membahas materi kebidanan yang kedua adalah tentang kegawat daruratan. Kita urut aja kegawat daruratan di trimester pertama itu ada abortus, KET, mola, bladed ovum, dan yang paling sering keluar itu adalah abortus sama bladed ovum. Jadi teman-teman lebih notisnya lagi untuk belajar kedua materi ini, karena kedua materi ini keluar baik di tes tulis maupun di tes wawancara. Seperti yang kita ketahui, abortus kan ada imminent, incipient, complete, incomplete, abortus habitus, dan sebagainya. Kemudian untuk materi kegawat daruratan di trimester ketiga itu ada seperti preeklamsi, eklamsi, plus solution, placenta, placenta previa, dan juga KPD. Dan yang paling sering ditanyakan adalah tentang preeklamsi, eklamsi. Karena seperti yang kita ketahui, preeklamsi itu masih menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Nah, untuk KPD juga, karena untuk KPD juga sering ditanyakan, karena
kan banyak juga kasus ibu hamil yang ketika akan melahirkan terjadi KPD. Jadi untuk kegawat daruratan trimester 3 yang perlu dinotis itu adalah tentang reklamsi dan eklamsi. Dan juga KPD. Nah, oke. Kemudian kegawat daruratan postpartum itu seperti HPP ini juga masih ditanyakan karena HPP kan juga menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak. HPP juga perlu dinotis dalam belajar tentang materi ini. Kemudian apa aja sih yang ditanyakan dalam bahasa kegawat daruratan? Jadi di fase kegawat daruratan itu ditanya tentang murni teori. Jadi pengertiannya apa, penyebab patofisiologinya apa, faktor predisposisinya apa, kemudian komplikasinya bagaimana, penata laksanaannya bagaimana gitu. Tetapi kebanyakan itu di beberapa rumah sakit itu langsung to the point. Gimana sih penata laksanaannya Mbak kalau Anda nih menemukan kasus seperti ini. Kemudian di kasus kegawat daruratan ini teman-teman kalau misalkan ingin mempersingkat cara belajarnya bisa menghafal langkah-langkah penata laksanaan itu dari poster-poster yang biasanya ditempel di IP, yang biasanya ditempel di rumah ibu bidan. Nah itu kan step-stepnya itu kan sangat singkat ya. Kemudian ada juga yang wawancara itu menanyai tentang persiapan pasien pre dan post off. Itu apa saja sih Mbak seperti itu. Oke, teman-teman kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Tentang keperawatan. Jadi materi keperawatan yang pertama akan kita bahas adalah BCLS. Di mana interview itu mesti ditanya tentang BCLS dan BCLS ini langsung dalam bentuk kasus. Contohnya kasus seperti ini. Ada ibu pingsan di kamar mandi, apa yang harus Anda lakukan? Ada ibu pingsan di atas tempat tidur, apa yang harus Anda lakukan? Nah, kemudian untuk pelaksanaannya itu ada yang kita suruh hanya menyebutkan saja, ada yang disuruh kita langsung mempraktekkan ke pantom. Nah, ada juga nih yang menanyai juga alat yang digunakan apa saja sih Mbak, sebutkan seperti itu. Kemudian materi keperawatan selanjutnya adalah tentang infus dan kateter. Nah, biasanya kita disuruh menyebutkan cara pemasangan infus dan pemasangan kateter. Yang benar itu bagaimana gitu ya. Nah, ada yang kita disuruh langsung mempraktekkan, ada yang juga suruh kita menyebutkan cara-caranya saja. Selain itu, ada pertanyaan seperti menghitung rumus tetes infus. Nah, yang benar itu bagaimana sih? Ya, kita review lagi nih. Cara menghitung tetes infus itu yang benar adalah jumlah cairan yang dibutuhkan dikali faktor tetes mikro 60, faktor tetes makro 20, kemudian dibagi waktu yang dibutuhkan, kemudian dikali 60 menit. Nah, seperti itu. Kemudian kadang kita ditanya tentang rumus menghitung obat, menghitung dosis obat gitu. Nah, kita review lagi nih rumus menghitung dosis obat. Menghitung rumus itu dosis order dibagi dosis sediaan dikali pengencer, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu adalah tentang pengetahuan umum. Pertanyaan itu seperti sebutkan 5 momen mencuci tangan. Nah, jadi rumusnya adalah 2 sebelum dan 3 sesudah. Yang pertama sebelum bersentuhan dengan pasien, sebelum melakukan tindakan medis atau aseptis. 3 sesudah adalah sesudah bersentuhan dengan pasien, sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, dan sesudah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Kemudian nih ada lagi pertanyaan seperti sebutkan 6 langkah mencuci tangan. Biasanya kita disuruh langsung untuk mempraktekkan 6 langkah mencuci tangan. Nah, terus kemudian ada pertanyaan sebutkan 6 benar obat. Nah, benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara, benar kadaluarsa. Ada juga pertanyaan tentang sebutkan 6 standar keselamatan pasien. Standar keselamatan pasien itu yang pertama ada kepastian identifikasi, dan yang kedua peningkatan komunikasi yang efektif, yang ketiga peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, yang keempat kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat operasi, yang kelima pengurangan resiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan, dan yang keenam pengurangan resiko pasien jatuh.
Nah, kemudian di pengetahuan umum ini juga saya pernah ditanyai tentang rekam medis. Jadi pertanyaan lebih seperti ini. Kalau misal Anda disuruh untuk memberikan obat kepada pasien, bagaimana cara Anda memastikan bahwa obat ini memang benar untuk nyonya ini atau untuk tuan ini? Nah, untuk memastikannya kita akan melihat rekam medis. Kita akan cocokkan dengan gelang pasien dan etiket yang ada pada pasien tersebut gitu. Oke, materi yang terakhir adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan HRD ketika akan merekrut bidan di rumah sakit. Jadi di sini saya merangkum 10 pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh HRD. Pertanyaan-pertanyaan itu seperti jelaskan tentang diri Anda, jelaskan kelebihan Anda dan kekurangan Anda, jelaskan tujuan Anda masuk di rumah sakit ini. Itu apa aja, kemudian apa yang Anda ketahui tentang rumah sakit ini, bagaimana Anda ketahui tentang lowongan yang ada di rumah sakit ini, mengapa Anda ingin bekerja di rumah sakit ini, kemudian mengapa rumah sakit ini harus memilih Anda sebagai bidan yang terpilih, kemudian berapa gaji yang Anda inginkan. Jika Anda menerima CPNS, kira-kira Anda ikut atau tidak. Kemudian jika Anda diberi kesempatan diterima bekerja di rumah sakit ini, bagaimana dengan pekerjaan Anda yang lama? Dan ada juga nanti yang bertanya, sebutkan pengalaman Anda mulai lulus sampai sebelum bekerja. Di sini seperti itu. Oke? Demikianlah teman-teman materi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan bidan ketika akan masuk ke rumah sakit. Nah, semoga video ini bisa menjadi gambaran atau kalian udah ada bayangan bagaimana ketika kalian ditanyakan pada saat kalian melakukan interview di rumah sakit. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you my next video. Bye-bye.